Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kami datang kepadamu. Kami berkumpul bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami yang senantiasa setia kepadamu. Kami tidak ingin terhilang, Tuhan. Dunia boleh bergoncang, tapi kasih-Mu tinggal tetap. Dan kesempatan ini kami tidak akan sia-siakan untuk mendengarkan suara hati-Mu. Karena di masa-masa akhir zaman ini, kehidupan dunia tidak ada lagi kepastian. Dan begitu banyak iman-iman yang digoncangkan oleh dunia ini, yang mau menyeret kami ikut bersama dengan si ular tua. Tapi kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar semua yang hadir di sini, baik yang lewat, yang hadir langsung maupun online, bisa mendengarkan suara hati-Mu, dan mereka berubah dan menyelamatkan semua keluarganya, semua sahabat-sahabat yang dikasihinya, demi kemuliaan nama-Mu. Pimpin mulut hamba, Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut adalah semuanya suara hati-Mu. Biarlah Engkau yang semakin besar dan hamba-Mu hilang sama sekali. Biarlah Engkau yang beracara. Roh Kudus penuhi semua hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat rema dari semua firman yang akan kami sampaikan. Terima kasih Tuhan. Bungkus tutup dengan kuasa darah-Mu, tompang tangan atas kehidupan kami. Izinkan kami duduk dan mendengar di dalam kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, baik yang hadir di sini maupun yang di luar dan yang berada di tempat lain yang bisa mengikuti lewat daring atau Zoom. Di akhir zaman ini kita digiring untuk selalu mengikuti sistem. Apa yang terjadi saat ini adalah cara dunia memaksa kita untuk tunduk kepada antikris, kepada sistem dunia. Itulah yang membuat kita selama ini mencintai dunia tanpa kita sadari. Kita beribadah, tapi kita pikir kita memungkiri kekuatan ibadah kita. Kita tidak percaya lagi dengan Tuhan, sampai kita percaya dengan semua berhala-berhala dunia. Mencintai dunia berarti kita tidak mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Saya datang ke sini bukan untuk menyenangkan telinga, tetapi saya datang ke sini untuk menyampaikan kebenaran. Kamu harus tahu kebenaran, karena kebenaran itu sendiri yang memerdekakan kita. Amin. Firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya beberapa kali berubah, dan terakhir adalah jangan mengasihi dunia ini. Tadinya saya mau bilang bertobatlah dan sebagainya, tapi Tuhan kasih ini firman-Nya. Karena ini berhubungan dengan apa yang sedang terjadi belakangan ini. Kita digiring untuk mencintai dunia, menyelamatkan nyawa kita, tapi kita kehilangan nyawa kita hanya demi perut. Apa yang terjadi selama ini, di mana-mana sedang terjadi proses giring kita ke dalam satu sistem. Satu sistem. Tadi saya masuk sini, sistemnya sudah mulai jalan, yaitu sistem online, sistem digital. Dan Zoom ini adalah proyek daripada antikris. Untuk apa? Untuk mengendalikan seluruh dunia tanpa kita sadari. Kita begitu senang dengan gadget-gadget yang kita pegang sekarang, tetapi di situ ada roh antikris. Karena memang gadget ini disiapkan. Gadget itu artinya gawai. Gawai itu artinya, gadget itu gawai. Gawai itu dari bahasa Melayu artinya apa? Budak. Jadi pegawai artinya apa? Orang yang diperbudak. Jadi saya juga termasuk orang yang diperbudak. Kita harus sadar itu. Tapi kita bangga, oh pegawai negeri. Enggak, budak. Kenapa? Kita terima gaji. Gitu. Akhirnya kita mengikuti sistem, takut dipecat.
Nanti saya sampaikan, supaya kita tidak pernah takut kehilangan apapun juga. Kita harus berani meninggalkan fasilitas dunia, baru berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak, omong kosong. Dan Bapak Ibu harus bersyukur yang ada di tempat ini, karena kesempatan ini membuat kita menjadi kembali fokus. Kalau di luar kita menjadi salah fokus, seperti yang tadi disampaikan Pak Tio, dari Senin sampai Sabtu, mungkin Minggu lupa juga datang beribadah, karena kita salah fokus. Bayangkan, Senin sampai Jumat yang kita cari bukan Tuhan. Ya. Kita begitu banyak ya ke dalam kehidupan kita, waktu kita habis untuk dunia yang sementara. Baik, saya akan bacakan dulu firman yang Tuhan sampaikan dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Di sini saya akan kombinasikan antara versi terjemahan lama dan terjemahan baru. Kalau terjemahan lama itu dicetak tahun 1954. Kalau terjemahan baru 1974. Ya. Karena di situ harus dikombinasikan. Karena yang perjanjian lama bahasanya kadang ada yang agak unik buat kita yang lahir belakangan. Tapi ada banyak ayat juga yang lebih mendekati makna sesungguhnya dibandingkan yang ada di versi terjemahan baru yang dibuat itu. Sehingga kita perlu banyak belajar. Tapi kalau kita hanya mendengarkan, menerima dari yang menyampaikan, entah itu pendeta, entah itu siapapun juga, kita tanpa meneliti sendiri, kita akan tersesat. Dan banyak di akhir zaman ini yang sudah disesatkan, dan bagi yang menyesatkan akan diikat lehernya dan dibuang ke tubir laut. Mari kita baca dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia. Ini saya baca dari terjemahan lama. Atau barang yang ada di dalam dunia. Kalau di dalam terjemahan itu adalah dan apa yang ada di dalamnya. Kalau ini lebih spesifik, barang. Karena barang ini adalah benda mati. Benda mati itu tidak punya roh, tetapi spiritnya ada. Nanti saya jelaskan. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tiadalah di dalam dia. Selanjutnya, karena segala yang ada di dalam dunia, keinginan tubuh dan keinginan mata, kalau dalam terjemahan baru adalah keinginan daging, membuat banyak orang bingung. Daging, ya, orang kawan-kawan yang dari Muslim juga dijelaskan daging, bingung. Jadi di sini lebih spesifik, kenapa ambil tubuh? Karena banyak yang Muslim juga yang mendengarkan tubuh. Dan keinginan mata dan hidup dengan jumawa. Kalau di situ bukan jumawa tapi keangkuhan hidup, kesombongan. Itu bukannya dari Bapa, melainkan daripada dunia. Maka dunia ini lenyap, demikian juga keinginan duniawi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Dalam terjemahan baru, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendaknya akan hidup selama-lamanya. Amin. Ini nats utama. Nanti saya akan bahas satu persatu. Jadi berapa banyak di antara kita, hampir di seluruh dunia, yang lebih mengutamakan kehidupan di dunia yang sementara ini dibandingkan kehidupan kekal yang tak terbatas nantinya. Betapa sia-sianya hidup kita selama ini. Kita fokus untuk apa? Untuk kehidupan kita yang sementara. Bahkan kita lakukan dari pagi sampai malam dengan segala macam cara kita lakukan hanya untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging, dan keakuan hidup itu. Sadar atau tidak sadar itu. Celakanya banyak di antara kita, termasuk saya. Kita melakukan langkah yang ironis. Kita fine-fine aja. Kita merasa oke-oke aja.
Kan saya sudah dibaptis, saya sudah percaya, saya melayani dan sebagainya. Tanpa sadar kita merasa mencintai Tuhan, tapi sebenarnya kita lebih mencintai dunia ini. Tanpa kita sadari, di mata Tuhan engkau tidak layak, saya tidak layak. Dan bahkan kita di dunia ini apa? Membuat diri kita menjadi raja bagi diri kita sendiri, bukan Tuhan yang menjadi raja. Bisa terlihat begitu banyak orang-orang kaya yang membangun rumahnya seperti kerajaan, sehingga begitu ketakutan kehilangan nyawanya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang memelihara atau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena namaku, dia akan memperolehnya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Prajurit itu selalu berjuang dan tidak memusingkan kehidupannya. Supaya apa? Supaya dia berkenan kepada komandannya. Dan komandan kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi jangan kita kecewakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, yang sisa hidup kita ini yang tidak akan lama lagi. Malam ini, siang ini kita ketemu, nanti malam, besok pagi kita nggak tahu kita masih ketemu apa kan. Tetapi luar biasa, gravitasi dosa menarik kita untuk lupa bahwa hidup kita bagaikan rumput yang saat ini segar dan tidak lama lagi dia akan mati layu. Seperti itulah hidup kita. Tetapi karena keinginan daging, kita lupa akan semuanya itu. Kenapa firman Tuhan melarang kita mengasihi dunia? Kalau kita bicara dunia, berbeda dengan bumi. World itu berbeda dengan earth. Ketika kita bicara dunia, maka kita sedang berbicara mengenai sistem yang ada di bumi ini. Sistem yang mengatur di bumi ini. Itu yang kita tidak sadari selama ini. Kita pikir dunia, bumi sama. Bumi beda sama. Bumi adalah tempat di mana Tuhan memberkati kita. Tetapi sistem dunia itu menggiring kita untuk jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat 4, hai kamu yang disifatkan seperti orang berzina, tiadakah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia ini ialah perseteruan dengan Allah? Sebab itu barang siapa yang mau bersahabat dengan dunia, ia itulah menjadi seteru Allah. Kalau di terjemahan baru akan dikatakan bahwa barang siapa yang bersahabat dengan dunia adalah musuh Allah. Hai kamu yang orang yang tidak setia. Kalau di sini dibilang berzina. Berzina, kita selama ini berpikir bahwa berzina itu adalah hubungan pria dan wanita yang tidak resmi. Yang tidak resmi di mata Tuhan. Tidak cuma itu. Jadi berzina yang dimaksud di sini adalah dalam roh, dalam jiwa kita. Ketika kita menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, bukan milik yang diperuntukkan oleh Tuhan buat kita, maka itu adalah berzina secara roh. Kita nggak sadari betapa sering kita berzina. Jadi lebih jelas ini perjanjian terjemahan lama daripada baru. Kalau di situ adalah hanya dibilang tidak setia, terlalu banyak ini. Jadi berzina, selingkuh. Ya, kita sering setiap hari selingkuh. Di hadapan Tuhan kita selingkuh, kita tidak setia. Kita pura-pura aja, kelihatannya ini, tapi hati kita selingkuh. Dan Tuhan tahu setiap apa yang kita ada di dalam hati kita. Itu yang membuat kita selalu tidak pernah hidup tenang. Karena sebenarnya yang membuat tidak tenang, ketidaksetiaan kita. Kita selalu berzina secara spirit. Itu yang membuat kita mudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Kita mudah jatuh dalam dosa kenapa? Kita berasal dari Allah, tetapi dunia ini seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Jadi sistem dunia ini dari sejak semula sudah dikuasai oleh si jahat. Jadi kalau bicara dunia, kita bicara sistem yang sedang mengatur.
Apa yang terjadi sekarang sama. Kemudian kenapa kita dilarang juga mengasihi barang-barang yang ada di dalam dunia ini atau apa yang ada di dalam dunia ini? Kita bisa lihat di dalam Matius 26 ayat 21 sampai 24. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada seorang dan tidak menghindarkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Tetapi apa yang terjadi? Kita berusaha sekuat tenaga sampai kita sakit. Untuk apa? Untuk menguasai seluruh isi dunia ini. Dari mana spirit atau roh yang seperti itu? Itu dari iblis. Iblis selalu menarik kita untuk meninggalkan Tuhan dengan segala tipu daya kita yang kita pikir. Kenapa dunia ini menjadi menarik? Karena apa? Karena dunia ini menarik kenapa? Karena satu, membuat kita gampang tergelincir mencintai dunia karena satu, menarik. Dua, memikat. Tiga, menggoda. Empat, menawarkan segala macam hal. Kebanggaan, pemujaan, kita dipuja, dan segala macam kenikmatan dunia. Itu yang menggoda kita. Tapi itu bukan dari Bapa, bukan dari Allah, itu dari dunia. Karena spirit antikris, spirit daripada iblis itu menguasai setiap kita, menguasai dunia ini. Sehingga kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, maka semuanya akan tumbang KO. Karena dia bermain tanpa kita kelihatan, tanpa kita ketahui. Seperti yang sekarang terjadi. Orang begitu banyak percaya dengan apa yang lagi diributkan selama ini. Ini hanya permainan sains, Pak Dokter. Kenapa? Ingat nggak ketika Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena dia makan buah pohon pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan, ilmu sains sengaja menarik kita untuk jauh dari Tuhan dan kita berdosa. Itulah sistem dunia. Dari mana? Pernah nggak terpikir kenapa kok SD 6 tahun? Saya bolak-balik kalau setiap kali saya memberikan, kenapa? Ada yang berpikir nggak? Sistem ini sudah ada yang atur. SMP, SMA 6 tahun. Dia suka dengan angka 6. Kenapa? Karena manusia diciptakan pada hari ke-6, tetapi dia belum dikuduskan. Karena manusia diciptakan, Tuhan menciptakan segala sesuatu dan dia berhenti pada hari ke-7 dan menguduskan hari ke-7. Jadi belum dikuduskan, sehingga orang-orang yang hidup dalam ketidakkudusan itu adalah dia dikuasai oleh roh antikris atau roh ketidakbenaran. Karena Kristus Allah adalah roh kebenaran. Bicara cinta, bicara perasaan, bicara hati. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kalau apa yang saya tampilkan, apa yang Bapak Ibu tampilkan, itu berasal dari dalam. Orang penakut akan terlihat dari wajahnya. Makanya firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 18 kata, dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tetapi kenapa kita berselubung? Karena Tuhan ingin melihat senyum kita. Tetapi si iblis memanipulasi supaya kita tidak bisa punya senyum lagi. Tuhan menghidupkan kita di Kejadian 2 ayat 7. Aku meniupkan nafas kehidupan. Lewat mana? Lewat mana? Lewat hidup. Lalu sekarang kita diperintahkan untuk menutupi hidup. Itu manipulasi, itulah tipu daya iblis. Dan itu berhala. Jadi ketika kita melebihkan kemahakuasaan Tuhan dengan benda-benda ciptaan manusia, maka itu adalah berhala di mata Tuhan. Kenapa Tuhan kita tidak imani? Karena tidak kelihatan, tidak menarik. Kita lebih peduli sama orang-orang.
Ya, makanya banyak idol-idol yang dimunculkan, influencer, supaya apa? Kita percaya dengan dia. Kita bilang roh yang ada dalamku lebih besar daripada yang di dunia ini. Tetapi apa? Sikap kita tidak menunjukkan apa yang kita imani, apa yang kita perkatakan. Padahal kuasa Tuhan ada di dalam diri kita apa? Lewat perkataan. Kenapa? Karena kita menggunakan God's breath, Theanustos, ilham, nafasnya Allah, nefesi, ruah. Itulah tanda kita hidup adalah bernafas. Lalu sistem sekarang mengatakan suruh itu semua. Tuhan marah. Saya katakan dengan tegas, Tuhan marah. Jadi kalau kita mengaku kita pengikut Kristus, lepaskan hal-hal yang dunia paksakan kepada kita. Kalau tidak, percuma Anda beribadah. Karena yang menilai Tuhan, bukan kita yang mengukur Tuhan. Tuhan menilai kita di hati. Catat apa yang saya katakan. Tuhan marah karena orang mati, orang yang ditaruh dia punya apa? Kapas. Hanya orang mati karena kekuatan manusia. Makanya apa? Kekuatan apa? The power of tongue, kekuatan kita bicara itu ada di nafas. Makanya ketika orang sudah mati dia nggak bisa berbicara, nafasnya udah nggak ada. Jadi kenapa? Kita pinjam nafasnya Tuhan sebenarnya. Itu sebenarnya Pak. Kita pinjam nafasnya Tuhan. Kita bisa hidup ini karena Tuhan. Saya bisa begini-begini karena Tuhan. Begitu nafasnya dipanggil, tubuh ini langsung tumbang. Jadi nafasnya itu yang penting. Nafas ini tanda adanya Allah di dalam diri kita. Amin. Nafas ini ada Allah dalam diri kita. Kita bilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tapi kita nggak percaya bahwa Roh Kudus. Cuman baca-baca doang. Jangan hanya jadikan pengetahuan, tapi terapkan, manifestasikan di dalam kehidupan kita. Baru ada power. Kalau nggak bisa. Amin. Nggak ada. Kalau nggak situ nggak ada power. Kita nggak ada gunanya hidup kalau kita memungkiri kekuasaan Tuhan. Tuhan marah ketika kita mengignore, memungkiri bahwa ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Itu berhala. Kita tidak menganggap dia. Nah, kenapa mata adalah pelita tubuh? Karena kalau mata kita melihat, jadi dari mata turun ke hati. Peribahasa mengatakan gitu. Apa yang turun? Ya itulah virus. Virus itu menular. Artinya menular. Apa yang menular? Roh. LGBT virus, itu virus. LGBT itu virus. Latah. Itu virus. Apakah virus menakutkan? Tidak semuanya. Virus tidak ada yang menakutkan karena ada roh Allah di dalam diri kita. Amin. Virus itu roh. Singkatannya vibration of us. Saya yakin Bapak mengerti karena Bapak you speak English well. Vibration of us itu virus. Viral, vibration for all. Banyak kita nggak mengerti karena ditutupin kebenaran itu. Ini adalah masanya post-truth, masa kebenaran ditutupin supaya kita tidak mengenal Allah kita lagi. Banyak sekarang yang sudah meninggalkan Allah. Dia beribadah tetapi dia tidak percaya bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Dia tidak percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu powerful, itu berkuasa penuh. Mari diantara kita jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada ini untuk betul-betul sungguh-sungguh fokus. Jangan kita salah fokus. Sistem dunia ini menggiring kita untuk salah fokus sehingga kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan menyertai kita. Begitu ketakutannya. 2,5 tahun ini ya Pak, mereka menebarkan roh ketakutan. Ketakutan adalah roh. Tidak tahukah kamu bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan. Jadi ketakutan itu roh, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Iman, kasih sempurna, dan ketertiban. Ketertiban itu apa? Percaya sepenuhnya. Sepenuhnya itu bulat, tidak separuh-separuh ya. Kalau separuh-separuh enggak, itu Tuhan tidak mengenal kita. Karena makanya Tuhan tidak mau kita separuh-separuh. Belajar gitu ya. Makanya sistem ini menggiring kita. Dari mulai sekolah kita diajar berhitung 0 sampai 9 dan kita begitu takut dengan angka 0 sampai 9. Ya. Dari sekolah kita diajar untuk seragam. Kalau tidak seragam berarti bukan teman saya. Padahal Tuhan tidak mengatur kita untuk seragam, tapi Dia membuat berkeberagaman
Bineka Tunggal Ika. Makanya terjadilah polarisasi. Kalau Bapak punya nilai 10, saya 5, Bapak tanpa sadar jiwa kita dididik untuk lebih sombong. Saya menjadi rendah diri. Itulah sistem yang mengatur kita. Kita di sekolah diajar kompetisi. Tuhan tidak mengajar kita kompetisi. Saling melengkapi, saling memuliakan satu dengan yang lain. Baru kita bisa persatuan. Kalau enggak, orang yang tidak adil enggak akan bisa beradab. Jadi cuma teori saja, tapi prakteknya tidak bisa. Seperti itulah firman Tuhan harus kita terapkan. Banyak kita bicara teori, tapi mempraktekkan dalam diri begitu sulit. Kenapa? Karena kita tidak tahu konsepnya. Kita tidak tahu bahwa yang mengatur kita adalah kekuatan supranatural yang tidak kelihatan. Ya. Seperti pada zaman sekarang yang banyak orang bertumbangan imannya. Sesuatu yang spirit dilawan dengan fisik, nggak mungkin bisa. Sesuatu yang spirit harus dilawan dengan spirit juga. Tengking dalam nama Yesus, selesai. Baru praktekkan iman. Jangan kita mengikuti untuk mematikan iman kita. Sistem dunia ini justru mematikan iman kita. Kenapa? Karena dia mau menggeret kita bersama-sama dengan Lucifer ke dalam apa? Lautan api. Lalu apa yang Tuhan perintahkan bagi kita? Lukas 10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lukas 10 ayat 7 bicara tentang seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus. Dia bertanya, bagaimana untuk kita bisa selamat? Jawab Yesus, menurut kamu? Dia sendiri yang jawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sebagainya. Tuhan Yesus pernah menghardik para ahli Taurat dan Farisi, hai kamu keturunan ular beludak. Jadi Tuhan tidak penting orang yang sudah belajar teologi, ahli teologi. Tuhan lihat hati. Makanya Tuhan memilih petani, tukang kayu, nelayan dan sebagainya. Orang-orang yang tidak dihargai, tidak dihormati oleh dunia, itu yang Tuhan pilih. Karena apa? Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa, tidak melihat pangkat dan jabatan. Dia bisa pakai semuanya. Yang penting buat Tuhan adalah yang berharga hati. Tuhan nggak nanya berapa rekeningmu di bank, tidak. Tuhan tidak nanya berapa banyak rumahmu, enggak. Yang Tuhan mau lihat hati kita. Amin. Kenapa kita ditandai sebagai orang-orang yang tidak setia dan menjadi musuh Allah bila mengasihi dunia? Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, mengikut salibnya dan mengikut aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa yang terjadi saat ini? Kematian, semua orang takut mati, ya. Terus mau menyelamatkan nyawa, yang ada banyak yang lebih mati. Saya sampai sekarang baik-baik aja, sehat-sehat saja. Saya tidak terikat dengan benda-benda yang banyak di mana di mal-mal itu. Saya lihat jalan-jalan enggak. Saya sampaikan inilah kesaksian. Saya sehat-sehat aja. Kita boleh ukur sehat mana? Kalian yang pakai atau saya? Even dok, saya tahu teorinya, ya, saya tahu teorinya. Ini adalah pekerjaan roh. Jadi kita diintimidasi, kita diprogram lewat apa? Image itu apa? Gambar. Sementara kita image of God, kita gambaran Allah. Jadi kita harus menampilkan kuasa Allah yang tidak kelihatan di dalam hidup kita, supaya semua orang-orang di dunia ini melihat kemuliaannya. Itu tugas kita. Bukan kita yang ini, tetapi manusia lebih fokus kepada apa yang ditampilkan di luar dengan outer beauty, beli baju baru, pergi ke salon dan sebagainya. Hanya itu. Kalau itu tidak bisa mengurus dalam, ya, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
Tetapi tubuh sehat kalau jiwa kuat dulu. Tapi manusia dunia, tubuh dulu baru jiwa nggak bisa. Rontok. Lihat orang-orang yang badan gede. Di masa ketakutan kematian, runtuh. Kalau orang Manado bilang hilang begal. Ya, hilang taringnya semua. Mau pangkatnya apa, mau jabatannya apa, mau dia punya gelar apa, rontok semua. Buktinya apa? Gereja dikosongkan, masjid dikosongkan. Apa itu sesuai dengan Pancasila? Tidak. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita selama ini dipolarisasi oleh, oh saya agama ini lebih benar. Keliru. Yesus tidak pernah datang bawa agama. Kita jadi saksi Kristus. Kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Amin. Jangan sekedar-sekedar. Kesempatan Bapak Ibu ada di sini. Kesempatan persiapkan. Seperti lagi pelatnas. Begitu nanti waktunya Tuhan keluar, selamatkan orang lain. Ini adalah kesempatan terakhir. Lakukan. Maka ini adalah kesempatan untuk sin laundering. Cuci dosa. Selama ini kita sudah jauh dari Tuhan. Berbalik cepat dan sampai finish. Jangan dulunya baik, terus di akhir kita gagal. Seperti apa? Yudas Iskariot. Siapa yang bilang dia dulu orang gak benar? Dia tiap hari bersama Yesus, tetapi ketika dia kompromi telinganya dengan iblis. Karena apa jatuhnya? Mamon. Banyak di antara kita takut kehilangan mamon, takut kehilangan pekerjaan karena banyak syarat begini-begini, ikut. Jadi kalau kita manusia roh kita kalah, maka jiwa kita tunduk, badan kita ngikut. Badan ini ngikut karena apa yang dari jiwa yo. Jiwa ini kayak apa? Jiwa ini kayak proyektor. Jadi apa yang ditampilkan di situ itu adalah gambaran kita. Kita ini, jiwa kita ini proyektor. Begitu kita stres sakit perut, muka kita kelihatan. Ya, muka kita kelihatan. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi tubuh kita. Apa yang kita pikirkan, tubuh kita akan ikut. Karena di dalam tubuh kita ada sel-sel yang akan mengeluarkan hormon yang mengikuti apa yang kita pikirkan. Itu teorinya, Pak. Itu teorinya. Ya. Kalau pikiran jelek, reaksi tubuhnya apa? Keluar hormon kortisol. Dan itu racun yang menyebabkan kanker, yang menyebabkan hipoksia, kehilangan oksigen di dalam darah. Dan itulah kuncinya kanker. Ya. Karena tubuh asam. Kita selama ini dijebak oleh apa? Oleh konsep farmasi. Farmasi itu artinya apa? Farmakea. Apa? Sihir. Kita tersihir sama obat. Padahal itu racun. Maaf, itu racun. Saya boleh bertaruh. Kenapa? Tubuh kita diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Jadi yang koheren dengan tubuh kita adalah yang berasal dari tanah. Tetapi karena konsep industri, kita digiring untuk selalu belanja. Supaya apa? Kita kejar uang. Mamon. Dari mana kita tahu uang? Setelah kita dari kecil diajar angka, diajar nabung, hemat pangkal kaya, yang ada pelit. Betul? Saya ngalamin, saya jadi kayak pelit. Pelitnya nggak terasa. Aduh, saya punya 100, ntar saya kalau dikasih saudara saya 20 berarti kurang. Bagaimana mau nambah ngejar orang gitu. Jadi kayak gitu konsepnya. Tanpa sadar. Tapi konsep Tuhan berbeda. Makin sering kita menabur, makin sering kita menuai. Kayak saya banyak kehidupan. Kita banyaknya apa? Menuai doang, nggak pernah menabur. Jadi begitu jabatannya jelek, bingung. Banyak kawan-kawan saya yang bingung. Nabur manen terus. Begitu ini, bilang mantap, makan tabungan. Padahal sebenarnya ya karena nggak biasa nabur. Jadi begitu, padahal udah banyak, cuman tetap stres. Bayangkan, angka membuat kita stres. Dan inilah kuncinya, iblis menggunakan angka. Itulah digitalisasi. Angkanya di bank banyak, wah udah pokoknya hajar. Apa aja dibeli. Orang kalau perlu apa? Nyawa lu berapa? Begitu kurang apa? Stres. How to lie with statistik. Angka itu bisa dimanipulasi.
Uang pajak aja bisa dimanipulasi kok. Semua laporan-laporan bisa dimanipulasi. Di mana-mana lah bisa dimanipulasi. Jadi kita termanipulasi. Jadi belief system kita, keyakinan kita itu hanya berdasarkan angka. Sementara kita lahir bukan dari hitungan matematika, kita lahir dari kuasa Tuhan yang supranatural. Kita bukan natural, kita supranatural. Nggak bisa hitungan matematika. Artinya apa? Contoh, suami istri, dia bersetubuh, belum tentu dia punya anak. Kalau hitungan matematika di atas kertas, ya sudah begitu ya pasti hamil, kan gitu. Nyatanya kan tidak. Banyak orang yang sampai punya bayi tabung. Kenapa sampai begitu? Ya karena ada alasannya. Dibikin mandul oleh apa? Oleh kimia-kimia beracun tadi, sintetis itu. Hati-hati kalau punya anak, nggak usah USG. USG itu menjebak. Kenapa? Anaknya kena radiasi, sel-sel, dan akhirnya tidak cerdas. Ya. Ini adalah cara untuk membuat kita tidak punya keterhubungan. Dia mau merusak internet di dalam tubuh kita sehingga susah sekali kita merasakan hadirat Tuhan. Saya kasih tahu rahasianya ya. Komputer ini belajar dari badan kita. Saya kasih tahu, listrik ini belajar dari badan kita. Ini adalah ilmu alam supranatural yang tidak dibuka selama ini oleh manusia. Karena dia mau jual. Matikan AC pakai remote. Itu ilmu frekuensi. Itu adalah ilmu alam supranatural. Kalau dulu pakai opo-opo, ya pakai itu pakai frekuensi. Nanti kita akan disetir seperti itu. Kenapa kita ketakutan? Itu frekuensi. Kita terintimidasi, padahal nggak ada lawannya. Tapi kenapa? Karena ada kekuatan supranatural, baik yang kudus maupun yang tidak. Kalau yang Roh Kudus yang menguasai kita, maka kekuatan itu datang. Amin. Nggak ada ketakutan. Jangankan gitu, ditembak aja nggak takut. Kehilangan apa-apa nggak takut. Kenapa? Ada proteksi Tuhan yang luar biasa yang nggak bisa digantikan. Saya nggak bisa menceritakan bagaimana kedamaian yang kita rasakan ketika kita bersama Tuhan. Nggak takut, nggak ada makan, nggak takut. Kalau di Islam memang ada kun fayakun. Kalau ini jadi maka jadilah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jangan takut. Selama ini saya ketakutan. Saat ini saya belajar melepaskan semuanya. Mulailah berani meninggalkan fasilitas dunia. Tinggalkan kebanggaan itu. Semua hanyalah jebakan Batman. Kenapa Batman selalu dibawa-bawa? Karena Batman ini melambangkan iblis. Oh, dari Wuhan, apa tuh? Ini dari kelelawar. Pinter mereka itu selalu dari situ. Saya tahu semua. Seperti apa cara mereka bekerja? Ada apa sesungguhnya dengan dunia ini? 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi sistem yang ada, yang kita lewati, yang ngatur kita selama ini adalah sistemnya dari si jahat. Siapa si jahat? Antikris. Saya bilang aja antikris. Kenapa? Yang berlawanan sejak Yesus disalibkan, itu sudah ada antikris, gitu loh. Roh antikrisnya sudah ada. Dan dia sudah ada. Cuman belum muncul. Jadi roh antikrisnya sudah ada. Yesus disalibkan itu karena roh antikris. Kalau bukan karena roh antikris, tidak akan disalibkan. Ya. Makanya kenapa orang Israel masih berdoa di tembok ratapan. Karena dia tidak terima sebagai Mesias. Dia akan bangun bait Allah dalam 3 hari, tapi sekarang sudah siap dalam bentuk knockdown. Ya, Tabut perjanjian sudah ditemukan juga, sapi merah sudah ada juga. Jadi tinggal menunggu waktunya. Apa yang akan terjadi pada kita di dalam dunia yang dikuasai si jahat? Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Satu kuncinya, dunia akan membenci kita. Kayak saya banyak yang benci. Saya dibilang ekstrim, saya bilang radikal. Gak apa-apa. Kenapa? Pada kedatangan anak manusia yang kedua kali,
peristiwa Nabi Nuh itu akan terjadi kembali. Apa itu? Semua orang akan mengertawakan, mencibirkan bibir, tidak ada yang percaya. Walaupun 120 tahun dia bertahan, dan akhirnya semua orang menyesal. Itulah cara iblis, membuat selalu penyesalan di belakang. Ketika kita dikasih tahu, kamu cocokologi, kamu halusinasi, mana datanya, mana buktinya? Saya kasih tahu, namanya penjahat itu bermain one step ahead. Begitu ada bukti baru mau disidik. Ya, saya kan polisi. Dia ada di sini, kita kejar, dia begini terus. Lari terus, kita dihadang sama barrier-nya apa? Pembuktian material. Sementara dia main di udang di balik batu. Dia selalu lari ke depan. Kita kejar terus dia sana. Kan belum ada kerugian. Nah, bahasanya kan gitu, Pak. Mana ini gini. Itu. Jadi kita selalu terlambat. Kenapa? Memang diajarkan untuk itu. Supaya kita itu jadi orang munafik. Yang penting kelihatan. Dia nggak tahu. Kalau nggak kelihatan kita boleh ngeles. Betul nggak? Dari kecil kita diajar. Betul nggak Pak Tio? Ketawa. Seperti itu. Ya. Apakah pada hari ini kamu gini, kamu pada saat itu ada? Dia kan nggak lihat. Nah, begitu kasih TV, baru bilang, ya saya ada di situ, tapi dan sebagainya. Itu. Nah, itu yang diajarkan oleh sistem. Kita diajar oleh orang tua kita tanpa mereka sadari. Tidak boleh berterus terang. Ketika misalnya dia kecil, anak 1 sampai 7 tahun itu masa hipnosis. Dia tidak boleh didoktrin apapun juga. Biarkan dulu dia seperti anak-anak yang putih, fitrah. Gak boleh kamu begini, biarin aja dulu. Ya, halus ininya. Orang tuanya yang kasih contoh, jangan kasih. Setelah 7 tahun ke atas baru anak itu akan tahu sendiri bahwa ini gak bagus. Tapi kalau sudah didoktrin dari kecil, dia akan diisi seperti yang mendoktrin. Makanya kenapa mereka paksa kita ada preschool, ada taman kanak-kanak dari umur 5 tahun supaya didoktrin. Begini, tidak boleh begini. Jadi sekolah perlu nggak? Dulu saya pikir perlu, sekarang saya nyatakan tidak perlu. Pendidikan perlu nggak? Perlu. Tapi tidak perlu harus di bangku sekolah. Ya, kita pergi ke sekolah hanya bayar terus orang tua kita. Setelah itu apa yang terjadi? Anaknya kerja cari apa? Uang. Tidak cari Tuhan. Dan akhirnya apa? Melempem, penakut. Gitu Om. Saya panggil Om aja ya. Penakut jadinya semuanya. Karena takut nggak punya uang. Kita bawa ijazah sebagai lambang sudah sekolah, lamar kemana-mana. Nggak taunya ujung-ujungnya jadi budak, hanya minta digaji. Ya, itulah sistem membuat kita tidak percaya Tuhan. Mencari cinta akan uang. Jadi cinta akan uang itu dibangun menjadi suatu kebiasaan, akhirnya kita butuh. Nah, sekarang di akhir zaman ini mau dapat uang ada syarat-syarat tambahan. Kenapa kita takut sekali kehilangan itu? Jadi cara membuat orang terikat, tergantung, itu bangun dulu kebiasaan, kasih aja. Sudah, sama kayak narkoba. Ya. Kasih gratis dulu. Setelah dia sakau atau edik, dia cari, dia nggak dapat, dia punya orang tuanya pun dia jual, dia beli buat dia. Seperti itu caranya. Dan kita pun dibikin begitu. Jadi tubuh kita ini tergantung bagaimana rutinitas atau repetition atau pengulangan yang kita lakukan setiap hari. Dan cukup 21 hari sel kita ini berubah, kebiasaan kita berubah. Makanya dia 2 minggu, udah berubah. Akhirnya lama-lama bodo amat deh, terusin aja. Itu caranya mendesain, cara memprogram hidup kita. Cukup di sini. Tubuh kita akan ngikut. Begitu sini sudah, udahlah bodo amat ya. Dan membuat kita menjadi apatis. Sekarang kita hanya menyelamatkan diri kita masing-masing. Dan itu program. Sekarang kita ada dalam posisi apatis, cuek dengan orang lain. Yang penting gue. Ya. Harusnya kita ada di enlightenment, joy, peace, love. Kalau sudah masuk ke bawah, mulai lagi pride, itu mulai penyakit mulai muncul. Ketika kita sombong, rupanya di dalam tubuh kita secara supranatural dia akan mengeluarkan bibit-bibit penyakitnya hidup. Gitu. Itu teori Hawkins, Pak.
Terus turun, dan sekarang kita posisi apatis. Setelah itu apa? Guilty, merasa menyesal, dan akhirnya shame. Habis shame apa? Slave atau suicide atau bunuh diri. Hopeless, gak punya harapan hidup lagi. Dan hanya bisa menarik orang-orang yang demikian hanya dengan kuasa Tuhan. Kalau tidak, berat, ya, karena dia gandulin ke bawah. Susah sekali untuk mengangkatnya. Kalau semakin turun, disitulah penyakit. Jadi di posisi 25, frekuensi 25 itu, kanker mulai muncul. Kanker muncul di situ. Ya, tapi kalau bicara teori kedokteran berbeda. Kanker potong. Tetapi kalau kita percaya dengan Tuhan, kanker itu hanya urusan apa? Tubuh kita sendiri yang menyembuhkan, bukan siapa-siapa. Hanya satu obatnya, hati yang gembira. Adalah obat yang manjur. Manjur artinya apa? Pasti sembuh. Amin. Gembira karena apa? Percaya penuh bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Ampuni orang lain, jangan simpan dendam sama orang lain. Jangan simpan apapun juga, lepaskan. Maka Tuhan yang ngisi kita. Ketika kita kosong, kita diisi yang lain, maka muncul banyak penyakit. Tetapi ketika Tuhan yang isi, Tuhan tahitkan semua. Dia bakar dengan api Roh Kudus. Amin. Konsekuensi bagi kita yang mengaku pengikut Kristus, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan dunia saat ini? Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang-orang yang menyesatkan, mengadakannya. Kenapa saya bawa ke sini? Karena saat ini hampir di seluruh dunia sedang disesatkan. Media mereka kuasai, kebenaran mereka tutup, kebenaran akan mereka bilang hoax. Kebenaran akan, inilah masanya post-truth. Yang benar ditutupin. Ini masa otoriter, masa diktatorian. Karena apa? Dimulai sejak 9/11, ketika terjadi keruntuhan Twin Tower. Saat itu juga semua dagangan konstitusi dari United States yang dipromosikan oleh UN itu disobek. Dan setelah itu mereka membuat apa namanya? Homeland Security. Semua dipersatukan, CIA, FBI, NSA dan sebagainya. Mereka jadi polisinya dunia. Dia bisa intervensi kemanapun juga. Dan sekarang, tapi apakah mereka yang ini? Bukan. Ada secret society, ada kekuatan yang merupakan keturunan daripada Firaun di Mesir, yaitu Mr. Rolls Royce double R. Itu Rolls Royce terus. Nah itulah kenapa mobil itu mahal sekali. Jadi mereka dua sekawan yang sekarang menguasai dunia. The Fed apa semua. Kurs kita kenapa pound sterling? Karena memang sumbernya dari Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa yang disiapkan oleh antikris. Untuk apa? Mengatasi komunikasi yang dirusak oleh Allah ketika membangun menara Babel. Nah, komunikasi sudah ada pemersatu sedunia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris apakah asli bahasa Inggris? Bukan. Itu bahasa dari mana? Suku Germania, dari suku Anglo yang dibawa ke Inggris, daratan Inggris tahun abad ke-8. Bahasa asli Inggris daratan adalah bahasa Celtic. Kalau kita suka nonton bola, ada klub Celtic bahasanya. Ya. Contoh, history. Apa itu artinya history? His. Kenapa bukan her story? His itu adalah Jesus. Jadi semua kehidupan dari awal sampai akhir akan selalu bercerita tentang Yesus. Banyak kita tidak paham. Itu kata yes sebenarnya apa? Yesus. Makanya dalam firman Tuhan, Yesus, dia adalah ya dan amin. Hebat kan? Yes. Maka
Makanya sering-sering yes, yes, gitu loh. Makanya kalau kita bilang yes, seneng kan? Coba no, beda mukanya. No, no. Kalau yes, yes. Ya. Ini serius, ini serius. Jadi setiap perkataan yang muncul itu akan berubah kita punya vibrasi, merubah energi dalam badan kita. Yang menghidupkan kita adanya energi. Kita ini kayak wifi, ya. Kita ini kayak wifi, kita bisa mancarin ke orang. Ketika saya bikin takut, Bapak takut itu virus, Pak. Virus itu ada dua, yang dari iblis dan dari Tuhan. Bahasa dunianya bilang vibration. Jadi kalau kita mau tahu kehidupan alam semesta, kenali namanya energi. Kalau kita bilang energi itu apa? Ya roh, frekuensi, cara dia bekerja, vibrasi itu memancar, transfer. Jadi bahasa virus, Pak, itu karena transfer. Gak perlu obat, hanya perlu kuasa Allah. Gak perlu ngabisin duit, hanya perlu kuasa Allah. Nah, saya harus sampaikan itu biar kita jangan tersesat. Ini kan lingkungan kita, dan saya bertanggung jawabkan itu. Gak perlu obat, bertaruh kita. Gak perlu obat, kita hanya butuh Kristus. Kita tidak butuh apa-apa, kita tidak butuh itu, kita tidak butuh itu, kita hanya butuh Yesus. Amin. Jangan kita dibodoh-bodohi. Kita hanya butuh Yesus, Pak. Kita tidak butuh apa-apa. Jangan takut dengan apapun juga. Jangan takut dengan ancaman dunia, karena mereka hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwamu, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gak usah takut. Bisa nggak kita hidup tanpa makan? Bisa. Manusia hidup dari roh. Kuncinya apa? Imajinasi. Mulai sekarang saya anjurkan Bapak Ibu makan sekali sehari untuk menjaga stabilitas. Kenapa? Jangan kembangkan pikiran ini untuk lari. Ntar makan apa ya? Ntar makan apa ya? Konsep makan 3 kali sehari itu membuat kita banyak penyakit. Karena belum terurai gula darah dari tubuh kita, kita udah masukin lagi. Kenapa setiap kita mau tes darah disuruh puasa 10 jam? Itu rahasianya. Jadi artinya kalau kita puasa, justru kita membuat tubuh kita semakin fit, karena terjadi detox. Paham? Itulah kenapa puasa penting. Karena puasa artinya apa? Kita meninggalkan kedagingan dan kita masuk ke dalam alam roh. Masuk ke dalam alam roh itu dengan cara apa? Berimajinasi. Buktinya apa? Kenapa Yesus selalu memberi kita perumpamaan? Tujuannya apa? Mengajak kita masuk ke alam roh. Berimajinasi. Kalau engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, jadi Tuhan tidak minta kita punya iman gede-gede. Sebiji sesawi kecil sekali. Artinya apa? Tuhan cuma butuh setia. Kualitasnya udah deh, ntar kualitas gue yang angkat, gue yang bagusin, tapi sebiji sesawi aja. Sekarang bayangkan, sebiji sesawi aja udah nggak ada. Coba pasir lebih kecil kali udah nggak tahu. Sebiji sesawi aja. Dia tidak minta iman yang besar, sebiji sesawi saja. Seperti dia bilang, aku tidak mendapatkan iman sebesar perwira dari Kapernaum itu, tapi sebesar apa yang tahu Tuhan Yesus. Hanya sebiji sesawi buat Tuhan itu besar. Karena apa? Kita adalah biji matanya Allah. Kita berharga di mata Dia. Begitu kita komit, maka dia akan melaksanakan. Aku akan melakukan apapun yang kau minta, tapi sebutkan di dalam namaku. Makanya kenapa Tuhan selalu memberikan karunia kepada tidak semua orang. Kepada kamu diberikan, kepada mereka tidak. Mereka bisa melihat tetapi tidak bisa melihat. Mereka bisa mendengar tetapi tidak mendengar. Dia dengar di orang, oh, tapi dia nggak ngerti apa. Dia melihat tapi dia matanya nggak bisa membaca. Kenapa? Karena hatinya, rohnya tidak bisa membaca apa yang dia lihat. Sehingga dia cuma lihat aja. Tuhan Yesus sudah memberikan banyak mujizat, tapi kenapa dia disalibkan? Karena dia bisa melihat tapi dia tidak bisa melihat. Dia mendengar tapi dia tidak bisa mendengar. Jadi banyak di antara kita yang suka mendengarkan firman Tuhan,
tetapi tidak melihat bahwa Tuhan berkuasa, tidak meyakini bahwa Tuhan berkuasa. Akhirnya apa? Ikut kata ahli-ahli, semuanya dibayar. Orang kalau dibayar tidak akan pernah tulus, tidak akan pernah tulus. Dan uang membuat kita menjadi tidak tulus, uang menjadi kita takut, karena kita dikuasai oleh roh Mammon. Amin. Ya, saya berharap setelah kita berpisah, sampaikan kepada keluarga atau kawan-kawan yang ada di sekitar kita yang mengunjungi. Ya. Saya tidak peduli orang tidak senang sama saya hanya menyampaikan. Kenapa? Waktunya sudah sangat singkat, tidak lama lagi. Jangan pikir oh nanti tahun 2045 Indonesia emas. Itu mah rencanamu. Rencana Tuhan, skenario Tuhan lain. Terlihat dari tanda-tandanya. Memang yang mengetahui kapan datangnya Yesus sendiri, aku sendiri tidak tahu, hanya Bapakku. Tapi kalau mau jujur, kalau dalam posisi Yesus, ya dia nggak tahu. Tapi kalau dia dalam posisi Bapa, dia tahu. Gitu. Maksudnya apa? Supaya kita selalu bergantung hidup kita kepada-Nya. Jangan kita terlena. Ada orang terlena, oh itu naik ke puncak, buah pecah, apa tuh? Tabrakan, lewat. Selesai. Rumah apa, mobil yang diberikan, kayak Pak Joni mobilnya banyak banget. Ya. Buat apa semua itu? Dosa yang terbesar ya, adalah, saya bicara keinginan ya. Dalam bahasa Yunaninya adalah keinginan itu apa? Epitamia. Desire, keinginan yang pokoknya tidak bisa ditahan, harus, gue mau itu. Saya berharap epitamia itu ada pada kita, hanya Tuhan, saya tidak mau yang lain. Jangan kebalik ya. Keinginan yang sangat kuat untuk itu, karena ini semua adalah racun bagi ibadah kita kepada Tuhan. Kenapa saya bawa ke sana? Sekarang Wahyu 13 ayat 17 sampai 18. Apa yang sedang dunia paksakan kepada kita saat ini? Di sini kuncinya. Inilah masa akhir zaman. Ini yang saya sampaikan di sini sedang terjadi. Ya. Sistem dunia sedang memaksa kita. Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Tolong dibaca nanti di rumah, sampaikan kepada keluarga. Ini yang sekarang sedang terjadi. Maka ia pun diberi kuasa memberi nafas kepada patung binatang itu, supaya patung binatang itu berkata-kata dan membuat seberapa banyak orang yang tiada menyembah patung binatang itu supaya dibunuh. Ya, itu terjemahan lama. Kalau terjemahan baru, sedemikian rupa, kalau kita tidak ikut kita dibunuh. Dan ini sedang terjadi. Apa itu? Sistem. Patung itu bicara tentang sistem, dunia bicara iblis. Jadi sistem iblis sekarang sedang memaksa kita. Itu apa? Sedang memaksa kita untuk mengikuti. Kalau tidak dibunuh, tidak dilayani. Makanya bahasa dia apa? Peduli. Kalau tidak ikut, saya tidak pedulikan kau dan tidak dilindungi, kau tidak boleh belanja. Ya, karena tidak bisa menjual atau membeli. Dan membuat seberapa banyak orang yang tiada menyembah patung binatang itu supaya dibunuh. Berikutnya, dan ia membuat sekalian orang, kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, supaya semuanya itu diberi suatu tanda di tangan kanannya atau di dahinya. Saya kenapa pakai terjemahan lama? Karena apa? Dia lebih mendekati. Dia pakai di. Kalau terjemahan baru, dia pakai pada. Pada dengan di berbeda. Kalau di masih di dalam atau di atas. Kalau ini pada, itu tampak di atas permukaan. Makanya, kenapa mereka buat terjemahannya seperti itu? Supaya yang mendengarkan tersesat, menunggu mana tandanya, mana mau maling ngasih tahu dia punya cara. Nggak mungkin. Dia jebakan Batman. Dia bilang, tuh lihat sana. Si ibu itu datang. Kita lagi mulai ke sana dia. Jadi dia sedang melakukan tipu daya. Banyak di antara kita yang jebol. Tapi kalau sudah minta ampun, stop, jangan lakukan lagi, minta ampun dan selamatkan yang lain. Hanya itu caranya. Sungguh saya tidak membual, karena firman ini tidak boleh main-main.
tanda pada tangan kanan dan dahinya. Kenapa? Dahi ini melambangkan apa? Pikiran. Apa yang kita pikirkan, apakah kita tertuju pada Allah? Pikiran terhubung dengan jiwa. Kalau tangan, apa yang kita kerjakan? Kenapa? Mencari makan, bukan di ladang Tuhan. Makan kanan, tangan adalah tanda bekerja. Jadi dia mau ikat pikiran kita, sehingga ketika kita jatuh pikiran kita, ya udah deh, akhirnya tangannya kita kasih. Kenapa saya tahu? Karena sebelum semua ini terjadi, Tuhan sudah berikan saya pemahaman tentang semua ini. Orang kalau habis kena panas itu panas. Coba masuk di AC dulu. Kalau enggak gini, bawa es. Pasti. Jadi kita dibohongin oleh teknologi yang bikin kita sendiri, kita dikerjain sama teknologi. Karena kita mencintai dunia memperbudak kita. Sadari itu. Kita diperbudak oleh dunia. Begitu Oma. Berikutnya, dan seorang pun tiada boleh berjual atau beli, menjual melainkan orang yang ada padanya tanda itu. Tanda itu sekarang di mana? Sudah mulai ada dipakai di handphone. Sekarang di handphone, besok ke tangan, ke badan. Cucut. Itu yang dibilang QR code, ya, yang ada lambang itu lu bingung baca, nggak tahu lah, kayak lambang setan itu. Ya, mau makan, shoot. Tujuannya apa? Dia tahu apa yang kita makan. Dia bisa trace. Dia pelajari kita punya kebiasaan. Begitu kita cek begini, dia bisa kirimkan frekuensi yang membuat makanan di dalam tubuh kita beracun, akhirnya mati. Jadi kita nanti bisa di-delete dari jauh. Oh, ini orang tidak nurut. Selesai. Ayo kita buktikan. Jadi orang-orang yang sudah menerima itu, tubuhnya memancarkan bluetooth, bisa ditangkap oleh gelombang. Kenapa? Karena memang kita ini hanya percaya dan kan kelihatan. Begitu dia kasih yang nggak kelihatan, kita nggak tahu ada partikel apa di situ. Ujilah setiap roh. Amin. Jadi siapapun yang ngomong, ujilah dia takut Tuhan atau takut setan. Kalau takut Tuhan, dia akan selalu memperkatakan firman Tuhan, bukan memperkatakan apa kata ahli-ahli itu. Karena ahli-ahli itu dipakai oleh iblis untuk menyesatkan banyak dari anak-anaknya, dan Tuhan marah. Tenang aja, tunggu. Sekarang kau bisa ketahui, kau bisa beli rumah karena banyak uang dari hal-hal seperti itu. Tapi ingat, pada waktunya tidak bisa menghindar dari Yesua HaMasiah. Gak akan pernah bisa menghindar. Ingat, di dalam darah kita, di dalam DNA kita ada Mesias, ada darahnya Yesua HaMasiah. Ada DNA itu. Makanya dia rubah menjadi mRNA. Di Inggris sudah diadakan ritual pemutusan DNA oleh Ratu Elizabeth untuk supaya terhubung dengan apa? Dengan gelombang 5G. Saya tidak siapkan video. Dia sudah dia putus DNA yang dari Tuhan dan dia ganti dengan mRNA. Caranya apa? Ya secara teknologi. Jadi nanti ketika ada 5G sudah dijalankan secara menyeluruh, siap-siap. Perhatikan tower-tower 5G yang ada di Indonesia. Dibikin seperti apa? Pakai daun palem. Ingat daun palem, perayaan daun palem? Pada saat Yesus masuk ke Yerusalem sebelum disalibkan, dia datang. Nggak tahu apa maksudnya, dia menyambut atau kita yang siap-siap disalibkan? Nggak tahu mana ini tandanya. Karena seminggu kemudian Yesus disalibkan. Kenapa yang lain tidak pakai itu daun palem, daun-daun itu? Kenapa ini dipakai? Ada maksud. Mereka bekerja secara simbol. Jadi hanya orang-orang yang berhikmat yang bisa memecahkan simbol. Tidak berhikmat, nggak bisa. Pasti orang bilang, cocokmologi lo. Bahasa cocokmologi dan halu mereka siapkan kita untuk membuat kita selalu tersesat. Karena apa? Kita tidak punya hubungan. Jadi yang mereka mau hancurkan adalah internet kita dengan Tuhan. Terputus.
Kita tidak bisa lagi merasakan Tuhan bilang, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Kita nggak bisa merasakan lagi. Kehilangan hadirat Tuhan. Bahkan worship of God, menyembah Tuhan, malas. Boro-boro malas. Kepikirannya kagak. Hati-hati. Ya. Kepikir aja enggak. Kenapa? Udah hilang. Karena saya kasih tahu, kenapa saya? Jadi ini komputer belajar di tubuh kita, handphone itu belajar dari sel. Saya kasih tahu ya. Bapak hidup, Bapak jalan kemana-mana. Tadi Bapak nyanyi. Saya mau tanya, Bapak di-charge sama apa? Pak Tio di-charge sama siapa? Jadi ilmu supranatural dia manifestasikan dalam teknologi. Saya berjalan begini karena apa? Saya tiap hari di-charge. Tidak pakai listrik, tapi pakai apa? Frekuensi dari surga. Amin. Ini nggak pernah diterangkan oleh apa ahli-ahli yang lain. Kenapa dia sembunyikan rahasia itu? Sehingga saya bisa begini-begini tanpa kabel. Karena apa? Ada kuasa Tuhan. Mata saya bisa begini-begini, tangan saya bisa begini. Kenapa? Karena ada listrik di dalam tubuh saya. Kalau nggak ada listrik nggak bisa. Dan listrik itu yang mau mereka bikin matiin. Jadi kalau orang disantet mati, dia bilang, dokter bilang apa? Bawa ke rumah sakit. Ada satu kata, apa? Heart attack. Serangan jantung. Nggak bisa tahu dari mana penyebabnya. Kenapa? Listrik di dalam tubuh Pak Tio, saya bikin korslet. Padahal kemarin check up saya iya, listrik saya kasih korslet satu, semuanya mati. Seperti itu caranya kuasa gelap bermain dalam tubuh. Ada nggak penyakit? Nggak ada. Ya, nggak ada. Yang ada adalah penyakit roh. Semua datang dari roh, bahkan kebanyakan rohnya rakus, ya kan? Ya bawa ke rumah sakit pasti bilang, oh sakit ini obesitas. Enggak, karena roh yang menguasai diri kita sampai kita tidak ini dan sebagainya. Yang ke-18, maka inilah hikmat. Nah, berbeda dengan terjemahan baru. Biarlah orang yang mengerti menghitung bilangan angka binatang itu, karena itulah bilangan angka manusia. Adapun jumlahnya itu 666. Jadi 666 itu tidak akan dia munculkan secara letterlek begitu, enggak. Lihat, Walt Disney, Disneyland, terus Google, ya. www, itu 666. Dari angka Ibrani, fa. Jadi kita sudah masuk ke dalam jaring mereka. Internet itu apa? Inter itu jalur, net itu jaring. Jadi setiap kita pakai internet, kita sudah terjaring semua data kita. Makanya kenapa kita termanipulasi dengan gadget? Di situ ada program 360. Kita diajar untuk berdosa, memanipulasi jiwa kita, tapi kita tidak merasa berdosa. Karena apa? Ini kan aplikasi. Saya yang hitam jadi putih, yang gemuk jadi six pack. Tanpa sadar kita sudah membuat diri kita berdosa. Di gadget itu ada roh pornografi, roh kekerasan, dan roh mamon. Makanya orang kejar uang, kan kita bekerja, mamon ya. Pornografi. Kenapa itu dibiarkan? Karena memang ini program supaya kita hancur seada-adanya. Siapa yang memainkan? Nanti saya kasih tahu di belakang layar. Mamon, kejar uang. Kemudian satu lagi, roh kekerasan. Ada seorang anak, dia cita-citanya apa? Menjadi pembunuh. Dengan ketawa, I like to kill, except my family, kecuali keluarga saya. Terus yang wawancara, terus kamu bunuh saya? Ya. Kenapa? Dia korban game. Karena masih kecil dia melihat. Jadi mesin ini tidak punya etika, dia tidak punya moral, dia tidak punya hati nurani. Jadi tanpa sadar kita manusia hidup, tapi batin kita udah di setting kayak robot tanpa sadar. Dengan ketawa-ketawa, saya nggak ini. Luar biasa permainan iblis itu. Kenapa dia pakai gadget? Karena dia tidak omnipresent. Roh di iblis tidak maha ada. Supaya maha ada seluruh dunia, dia siapkan teknologi yang membuat kita nyaman. Kita nggak sadar, kita hanya dirayu dengan apa? Isi, mudah. Kita dapat kemudahan, speed up, cepat dalam mencari sesuatu, comfort, kita nyaman, kita bisa begini-begini selingkuh, ya teman kita nggak tahu,
Ya kan? Terus kemudian apa? Kita pikir dulu barang mewah. Dulu dia cara jualannya kayak narkoba, kayak konsep opium di Cina dulu. Di harga mahal, hanya orang-orang kaya. Satu waktu sudah saatnya tepat, kita kayak udah ngiler gini kan, dia turunkan harganya. Itulah suksesnya pandemi ini. Kalau nggak ada barang ini, nggak ada yang tahu. Itu. Jadi doktrinasi di mana-mana. Ya, media is the real virus. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dia menyebarkan virus. Itu virus yang sesungguhnya. Ya. Saya mau kasih tahu supaya Bapak Ibu jangan kena tipu daya iblis, tipu muslihat iblis. Mestinya melihat kebenaran, karena ketipu kita nggak bisa melihat kebenaran itu lagi. Jelas ya? Nah, terakhir. Jadi apa sanksinya bila kita menjual iman kita demi dunia ini? Wahyu 13. 5 menit lagi opung. Wahyu 14 ayat 9 sampai dengan 11. Ya. Biasakan kalau mendengar firman Tuhan, serap dan setelah itu bagikan. Karena belum tentu besok kita ketemu lagi. Bagikan apa yang Bapak dapatkan. Kalau Bapak tergerak, kalau tidak ya nggak masalah. Bagikan, jangan hanya buat kita berdosa. Kalau membiarkan apa yang Tuhan berikan, kita tidak bagikan. Ini namanya saluran berkah. Saya kemana-mana begini, saya tidak pernah mau nyari, entar gue kasih berapa, nggak ada. Tuhan kasih, Tuhan kasih. Dan Tuhan akan kasih hikmat berikutnya. Pintar dengan cerdas itu dua hal yang berbeda. Pintar, dia tahu apa yang dia mau. Tapi cerdas, dapat hikmat dari Tuhan. Kau tidak boleh ambil ini, karena ini melanggar perintah. Itu hikmat. Cuman kita pikir, makanya hikmat kebijaksanaan itu penting sekali. Seorang pemimpin harus punya kemampuan spiritual. Dia harus mendalami. Kalau perlu dia jadi seorang pendeta atau kiai dulu. Supaya apa? Dia tahu kapan dia harus turun. Dia tahu, dia tidak akan ngakalin bagaimana kelanjutan hidup saya. Itu. Karena nafsu akan membuat selalu edik terikat. Tapi kalau kita takut Tuhan, kita datang untuk melayani, untuk memberikan, bukan mengambil. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan kita selama ini. Sehingga terjadi konflik antara satu dengan yang lain hanya gara-gara rebutan angka. Yang dimanipulasi juga angka. Dengan segala macam mutasi kegiatan, laporan supaya sah mengambil angka. Untuk bayar wanipi ngono-ngono wae kok. Semua industri, Pak. Semua industri lah ya. Itu industri yang layak pakai, itu industri. Alah ditipu. Ya, kita satu iman, jadi saya kasih tahu, percuma soalnya. Ya. Karena kita punya titel tidak akan menolong kita apa-apa. Percuma. Bibir industri, gigi industri, alis industri, bulu mata industri, rambut industri, bibir industri, dagu industri, apa yang enggak industri? Ya, ayo, cinta industri, jabatan juga industri, kita aja pura-pura. Semua industri. Ya, udah kita sama-sama ketawa karena kita sudah sama-sama tahu lah. Semua industri di mana-mana. Industri apa? Semua wanipiro. Semua dihitung itu. Sehingga kita rasa takut akan Tuhan udah hilang sekali. Jadi berat sekali kalau kita nanti tidak lepaskan semua itu. Orang yang berhikmat akan selalu tepat dalam mengambil keputusan. Sebelum saya akhiri, ini saya undang para pemain musik sini. Saya tidak mau berlama-lama karena sebenarnya kalau saya lama itu nggak selesai saya. Karena banyak sekali yang ada di benak saya, yang saya selalu ingin bagikan. Bahkan saya bisa buka pertanyaan kalau ada yang mau tahu. Jadi di masa-masa seperti ini, banyak yang gugur iman. Banyak yang gugur iman. Kenapa? Ketika kita menyerahkan diri kita, berarti kita sudah mengecewakan Tuhan. Karena di masa-masa ini adalah masa-masa aniaya. Kalau perlu nanti kau mau ikut aku atau ini Yesus? Begitu kita bilang, oke, demi kehidupan saya di dunia, saya ikut kau. Selesai kita
confess, kita memberikan pernyataan. Dia door juga. Jadi tidak ada yang aman. Catat omongan saya, itu akan terjadi. Sekarang sudah mulai ada kuku, penyakit itu. Udahlah, jangan takut. Semua bisa dilahirkan oleh darah Kristus. Ya. Kemana arahnya? Disuruh nanti makan daging sintetis. Kemana arahnya? Minyak habis. Disuruh pakai mobil listrik. Arahnya udah tahu semua. Jadi ketika Bapak melakukan itu di depan anak-anak Tuhan yang sudah diberikan hikmat, kita hanya menertawakan. Mau main apa lagi? Ya, berapa dari dulu sampai sekarang kasih Tuhan tidak berubah. Kasih Tuhan tidak berubah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau ada yang dibilang di Spanyol mana, itu buatan mereka juga yang sama dengan yang buatan hari ini. Karena dirusaknya teori kesehatan dengan ilmu kedokteran oleh siapa? Rockefeller Foundation. Dia punya roadmap tahun 1917. Dia mengintervensi ilmu kedokteran. Kenapa isu kesehatan dipakai untuk mengintimidasi jiwa-jiwa di dunia? Tujuannya mau menghancurkan jiwa, tapi sebelum jiwa harus nyentuh ke tubuh supaya bisa dikontrol. Nah, saya kayak buka itu arahnya. Coba pakai ilmu lain, nggak bakal bisa nyentuh tubuh. Ya, biar orang bilang, gua mau nipu dia apa lagi? Sebelum dia berbuat, anak Tuhan udah tahu. Anak Tuhan itu bisa membaca udang di balik batu. Lihatlah setiap peristiwa, jangan apa yang kelihatan. Ada apa di balik semua itu? Kalau saya ngomong kayak begini, ada apa? Tuhan perintahkan untuk selamatkan bangsa ini. Jangan hidup hanya buat hari ini, selamatkan keturunan. Berapa banyak anak-anak nanti yang akan mati sia-sia. Dia tidak bisa melahirkan. Anak umur 6 tahun setelah terima tanda, apa yang terjadi? Keputihan. Masih umur 6 tahun. Ada orangnya. Keputihan. Sedih gak tuh? Transhuman. Jadi kita ini mau dibuat jadi transhuman. Transhuman itu dari DNA-nya Kristus langsung berubah jadi mRNA. Jadi DNA-nya Lucifer. Manusianya, casingnya, makanya ilmu handphone itu casingnya sama, kelihatannya ini, isinya udah beda. Setiap manusia walaupun bentuknya sama, rohnya berbeda. Amin. Pahami itu, walaupun di cloning tetap rohnya berbeda. Nah, si iblis bermain dengan roh itu. Jadi tubuh kita mau dikeluarkan, mau diusir roh Allah tadi. Padahal dibilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita bait Roh Kudus, maka roh yang ada dalam aku lebih besar dari apapun juga yang ada di dunia ini. Percaya itu. Jangan tanggung-tanggung. Daripada gini, jadi penjahat beneran yang hebat-hebat juga kagak, jadi orang baik juga kagak. Itu suam-suam kuku. Dikenal juga enggak, ngerasa wow amat. Jadi kita merasa fine-fine aja. Kita berasa cinta Tuhan, kita beribadah, kita melayani, padahal kita lebih cinta dunia. Tanpa kita sadari. Mengerikan kan? Kita sudah terpikat dengan dunia, tapi kita bisa bilang, saya cinta Tuhan. Ngomong kosong. Dan bukti kalau orang mencintai Tuhan akan terlihat ketika masa krisis. Time will tell, waktu akan menjawab. Kalau masa krisis masih enggak, haleluya! Masih nggak bisa ngomong begitu? Bagaimana bisa ucapin haleluya berkuasa kalau mulut kita dibungkam oleh berhala itu? Omong kosong. Kita adalah pendusta. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua oknum. Kalau kita cinta Tuhan, lakukan perintahnya. Karena kita hidup dari sistemnya dia, bukan sistem dunia. Saya bernafas dari sistemnya surga. Tetapi dunia memaksa saya untuk mengikutinya, makanya kematian yang saya akan temuin. Sia-sia hidup kita. Firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 16 sampai 18.
Bahkan keluarga kita bisa menyerahkan kita untuk kita dibunuh. Jadi nggak usah pusing, dan keluarga akan ayo dong kalau nggak kamu suka, nanti kita akan dibunuh. Sama aja. Firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 34 sampai dengan 37. Kamu mendahulukan anakmu daripada aku tidak mengenal engkau. Kau mendahulukan orang tuamu daripada aku tidak mengenal engkau. Itu firman Tuhan. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab pribadi, lepas pribadi dengan dia. Dan kita akan bertemu dengan dia. Kapan kita akan bertemu? Ketika dia menjemput kita di awan-awan. Saat itu, kalau kita dijemput, kita ketemu dengan dia, di situ baru kita dikuduskan. Jadi selama kita masih dalam tubuh jasmani, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita kudus. Yes, kita dibenarkan oleh kuasa darah Kristus. Tetapi dikuduskan ketika roh keluar dari tubuh kita dan dia menyatu dengan tubuh Kristus. Itu yang disebut dengan perkawinan anak domba Allah. Kita adalah mempelai wanita, dia mempelai laki-laki. Makanya perkawinan harus berbeda kelamin. Tetapi dunia sekarang menggiring supaya apa? Sesama kelamin. Dan dari spesies yang harus sama, spesies yang sama adalah DNA-nya Tuhan pertahankan sampai dia menjemput kita. Kalau sudah dicemari, maka dia tidak mau. Itu artinya apa? Kita ini sudah menjadi calon mempelai, tetapi keputusan kita dinikahin atau dikawini hanya bila kita tetap setia sampai akhir. Kalau kita mulai selingkuh, sorry to say, tidak akan. Jangan enak-enak ngatur Tuhan. Paham ya Pak Tio? Paham ya? Jadi kesempatan ini adalah kesempatan di mana kita jangan main-main. Tuhan akan datang kembali untuk menjemput anak-anaknya yang setia. Ya. Apakah itu sebelum tribulasi atau pas tengah-tengah atau di akhir, saya nggak bisa jawab. Itu haknya Tuhan. Tapi tanda-tandanya akan ada trompet, ada suara nafiri. Karena itu adalah konsep budaya di Yahudi. Kalau orang mau melamar, keluarga ngikutin tuh loh. Ya, mobil di bunyi apa tuh pakai kaleng-kaleng. Nah, itu tradisi di Yahudi. Saya nggak tahu di mana tuh tradisi yang itu di Indonesia. Tapi seperti itulah. Rame-rame. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan rema di hati bapak-bapak dan dibagikan untuk keluarga. Saya setiap diundang, saya mempersiapkan sungguh-sungguh. Kenapa? Saya ingin bapak-bapak kembali tidak sia-sia dan tahu bahwa masa ini adalah masa di mana antikris sedang mau mengambil alih kendali jiwa kita dari tangan Tuhan dengan menggunakan teknologi. Saya tidak setuju dengan digitalisasi karena ada udang di balik batu. Konsepnya mereka adalah you have nothing but you get happy. Jadi kita dibikin senang, tetapi kita adalah budak. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Allah dari tanah perjanjian, dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Sekarang mereka sedang menarik kita untuk kembali ke tanah perbudakan. Dikasih makan saja. Tetapi apa? Siap-siap binasa. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, barang siapa menyelamatkan nyawanya, barang siapa memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena memuliakan nama Tuhan, dia akan memperolehnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tak akan pernah ku sesali. Saya mengundang kita semua berdiri. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan dagingku, sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan teguh, sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi. Tak pernah kau sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemurahan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami baru saja mendengarkan isi hati-Mu. Kiranya apa yang Engkau sampaikan melalui mulut hamba-Mu punya kuasa, dan orang yang mendengar terketuk hatinya untuk kembali sungguh-sungguh kepada fokus yang sesungguhnya adalah Engkau Kristus. Selama ini kami digiring oleh sistem untuk menjauh dari fokus kami. Kami menjadi salah fokus. Kami memperjuangkan seolah-olah dunia ini menjadi tujuan akhir hidup kami. Padahal sebenarnya semua ini adalah hal-hal yang sebentar. Kami selama ini sudah
banyak kena tipu daya, sebagaimana juga Hawa kena tipu daya. Dia mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa jangan makan buah ini, tapi iblis mengatakan yang sebaliknya, makan maka kamu jadi apa. Demikian pula yang kami sedang alami. Kami selalu tertipu dengan banyaknya narasi-narasi untuk membangun opini-opini yang ujung-ujungnya menyesatkan. Kehidupan ini sebagaikan sinetron. Ada yang berperan sebagai protagonis, ada yang berperan antagonis, ada yang berperan baik, ada yang berperan jahat. Tapi ternyata sutradaranya sama dan produsernya pun sama. Seperti itulah yang terjadi saat ini. Tuhan, pegang tangan kami selalu agar kami tidak lepas sedetik pun, karena kami tahu hidup kami sangat singkat. Tapi pakailah kami semua yang hadir di sini sebagai prajurit-prajurit kerajaan surga, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Berikan kesempatan waktu kepada kami sedikit lagi untuk bisa menjalankan amanat agung, untuk memuridkan, mengajari semua bangsa-bangsa menjadi murid. Kami percaya apapun yang terjadi ada dalam rencana-Mu. Kami tidak takut dengan apapun juga. Tidak akan keluar dari mulut kami takut, karena ketakutan bukan milik Engkau, bukan berasal dari-Mu. Yang kami akan gelorakan adalah keberanian akan menyatakan kebenaran, karena kami tahu kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan hidup kami. Kami selama ini tidak merdeka, diintimidasi oleh iblis dengan dosa-dosa keturunan, dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan kami juga diintimidasi selalu, sehingga menarik kami untuk tidak menjadi anak-anak terang. Kami sudah menjadi anak terang, kami sudah minta ampun, kami sudah bertobat, kami sudah melayani. Tapi selama ini kami jauh dari mencinta akan Tuhan. Tapi kami cinta justru cinta tergelincir, cinta akan dunia ini. Ampuni kami semua, Tuhan. Segala peristiwa yang ada, semua terjadi atas seizin-Mu, dan tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa izin, dan semuanya mendatangkan kebaikan. Dan kesempatan pertemuan pada siang hari ini di tempat ini ada rencana Tuhan yang indah, di mana dari tempat ini akan terjadi revival di bangsa ini. Seperti Paulus, pintu-pintu penjara cukup dengan menaikkan pujian, terbuka semua. Allah bertata di atas puji-pujian, sehingga puji-pujian adalah cara kita untuk menyembah Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tumpahkan tangan atas kehidupan kami masing-masing, dan kami akan berjalan dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan Bapak dan Saudara duduk.